jamaah? Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya, tetap semangat dong. Yang di rumah juga tetap semangat. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Di surga nggak ada yang namanya kakek-kakek dan nenek-nenek. Masya Allah semuanya jadi muda lagi. Nah sekarang kita panggil lagi Ustadz Syam. Mana Ustadz Syam? Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Nah ini Ustadz Syam, gimana caranya biar kita nggak cuma sekedar tahu ya indahnya surga. Tapi benar-benar bisa memantaskan diri kita juga masuk ke dalam surga. Bisa mencicipi nikmatnya awet muda dan keabadian ini Masya Allah luar biasa. Apalagi tadi kan dibilang bahwa di sana kita nggak buang air, baik besar ataupun kecil. Masya Allah. Nah, bahkan nggak tidur katanya. Masya Allah bagaimana nih Ustadz Syam, silakan tafadhol. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana Ustadz Asad, para jamaah yang ada di rumah, para ibu-ibu, bapak-bapak, Gen Z, silahkan disaksikan sampai selesai. Dan mudah-mudahan kumpul di dunia, kumpul kembali di Jannatul Firdausil A'la, insya Allah. Tapi gimana, sekarang sudah terdengar bayangan-bayangan surga, sudah dijelaskan keadaan di dalam surga, bagaimana cara memantaskan diri agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, beliau sampaikan, sungguh mengherankan orang yang menanam bibitnya lain tapi pengen panennya lain. Orang yang menempuh jalannya lain tapi tujuannya lain. Ibu dari Bandung ke sini lewat jalannya menuju Jakarta, betul? Kalau ada ibu-ibu Bandung pengen nonton Islam itu indah tapi jalur jalannya dia menuju Jogja, nyampe nggak kira-kira? Enggak. Ada orang pengen ke surganya Allah tapi jalurnya setan, gimana caranya? Pengen sampai ke surganya Allah tapi tidak mengikuti jalurnya baginda Nabi SAW. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Kata sahabat, emang ada ya Rasulullah orang yang tak mau masuk surga? Kata Nabi, ada. Siapa itu? Mereka yang mengenal sunnahku, dia tahu daripada apa yang aku bawa tapi enggan untuk mengikutinya. Dipanggil-panggil nih, ayo yang menuju Trans TV, menuju studio Islam itu Indah, ayo naik ke sini. Kata dia, enggak saya mau ke Islam itu Indah tapi lewat jalur ini aja. Oh bagaimana cara nyampenya? Subhanallah. Maka apa yang kau tabur itu yang kau tuai, apa yang engkau tanam itu yang akan engkau panen nantinya. Dia nanamnya anggur pengen metik durian, gimana ceritanya? Nanamnya amal buruk tapi pengen dapetin surga. Nanamnya keburukan kepada tetangganya tapi dia pengen masuk surga, bertetangga dengan Nabi. Dia nanamnya durhaka kepada orang tua tapi pengen diangkat derajatnya di surga. Dia nanamnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah semua diabaikan, bahkan dilawan, bahkan diremehkan, tapi pengen dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, sungguh mengherankan orang yang nanemnya lain tapi pengen panennya lain. Kalau pengen panen surga, kalau pengen masuk makan buah-buahan surga, maka yang ditanam di dunia adalah benih-benih masuk surga. Apa itu? Yang pertama, la ilaha illallah. Karena ini kuncinya. Yang kedua apa? Salat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Puasa Ramadan. Kemudian apa lagi? Zakatnya. Haji bagi yang mampu. Inilah pilar-pilarnya yang kita tanam di dunia supaya yang dipetik adalah buah-buahan surga. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, sekali lagi kita kasih kesempatan buat jamaah curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang sebelah sini gantian. Ya, ditunjuk-tunjuk temannya. Ayo, jangan didorong Bu, tar jatuh. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Lisnawati. Pak Ustadz. Kaget tadi nggak ada Ustadz. Ulang-ulang namanya siapa? Apa? Namanya. Linda Lisnawati. Linda Lisnawati ya. Dari mana? Saya dari Cipongkor, Bandung Barat. Oke, tepuk tangan buat Ibu Linda. Mau curhat apa Ibu? Tuh, udah ada 2 Ustadz di situ Bu. Iya. Pak Ustadz, saya mau nanya, gimana jika seorang bapak tidak menyayangi anaknya sewaktu kecil? Seorang bapak tidak menyayangi anaknya waktu kecil. Nah terus si bapak itu meninggal. Nah nanti jika saya meninggal pula,
akan bertemu tidak di surga nanti. Ya, tapi ini si bapaknya kan nggak sayang sama anaknya, sama ibunya sayang nggak? Enggak. Nggak, Nggak pakai tahu. mic dong, pakai mic dong, pakai mic. Nggak juga, nggak tahu. Nggak Ibu, tahu. ibu ngerasa disayang nggak? Nggak ngerasa disayang? Iya, sama bapak nggak ngerasa sama sekali. Nggak ngerasa disayang sama Iya. bapak? Ini ayahnya ibu. Ayahnya Ya, ibu. ini cerita Tapi saya sama ibunya, sendiri. sama ibunya ibu ayah sayang nggak? Udah Masih hidup. pisah. Masih hidup sekarang. Udah pisah. Udah pisah. dari dulu. Oh, Ya. udah Masih hidup. divorce. Siapanya? Bapaknya. Udah Udah nggak ada, meninggal. udah Ya. meninggal. Ya. Nah itu aja yang mau ditanyain. Ya, itu saja. Nah terus ibu nggak pernah doain bapaknya? Suka. Oke, Mike, suka Ya doain. walaupun dia nggak sayang sama saya, ya kalau ngirim doa ya Nggak ya, sayang, Kirimin. ya nggak sayang iya. itu gimana ninggalin? Ya, Nggak nafkahin? ya dia nggak apa ninggalin sama nggak nafkahin, Nggak nafkahin, Iya. ngunjungin nggak pernah? nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Iya. Oke, coba kita minta dari Ustadz Asad dulu jawab. Silakan Oke, Ustadz Asad. baik ibu. Ibu sebagai anak itu urusannya adalah kepada Allah langsung. Ya jadi ibu ya sebagai anak itu kewajibannya apa? Berbakti sama orang tua. Kan itu kewajiban ibu. Jadi langsung kepada Allah urusannya. Nanti orang tuanya nggak sayang, orang tua tadi tidak melaksanakan kewajibannya, biarkan itu menjadi urusan dia dengan Allah juga. Tapi tugas ibu sebagai anak apa? Mendoakan. Ya, bagaimanapun ibu ada di dunia ini karena siapa? Karena ada ayah, karena ada ibu, Ya. betul ya? Iya, iya. Maka ayah dan ibu punya peran. Sedikit aja itu ada peran. Sehingga tugas ibu apa? Mendoakan orang tua. Tetap mendoakan orang tua. Bagaimana nanti di surga? Udah itu nanti urusan Allah. Ya, bagaimana nanti orang tuanya bertanggung jawab? Itu urusannya pada Allah. Karena setiap manusia, setiap jiwa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ya. Oke, Ustadz Maulana silakan. Kembali diingatkan lagi. Salah satu nikmat di surga, hilangnya dendam. Hilangnya semua memori-memori jahat, jelek, buruk dihilangin. Jadi kita tidak akan mengingat lagi bahwa dia sudah pernah meninggalkan, terus keluarga lama tidak diurus, nggak ada semua itu, udah hilang. Tenang aja, insya Allah ketemu, insya Allah ketemu. Udah, saya benar dikatakan Ustaz Asad tadi, masya Allah tabarakallah. Kita jangan fokus masalah itu, fokusnya kita berbakti kepada orang tua, nggak usah fokus untuk kenapa? Karena kita juga tidak tahu permasalahan orang tua. Mungkin dulu itu ada kelas dan sebagainya sehingga ayah tidak mau mengurusin lagi dan sebagainya. Ya Bu ya, aman kok. Iya, Dapat ketemu. Masya Allah. Doain Saya jangan- hanya saya yang dibesarkan sama ibu saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, pokoknya doain terus aja Bu, karena kan ibu kan tugasnya berbakti kepada orang tua. Mau orang tuanya bagaimana kata Ustadz Asad tadi terserah dia, itu udah untuk tanggung jawabnya dia sendiri sama Allah. Tapi tanggung jawab ibu terhadap Allah adalah tetap ibu mendoakan orang tua ibu. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ibu Lena, sini aja nggak usah kemana-mana. Terima kasih banyak buat semuanya, buat jemaah yang di rumah juga yang sudah menyaksikan Islam itu indah dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.